Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Rahmawati, mahasiswa Universitas Terbuka, Prodi PGSD, semester 7 UPBJJ Bandung. Kali ini saya akan kembali melakukan kegiatan praktik IPA yang terdapat pada modul 5, kegiatan praktikum 1, yaitu tentang perubahan wujud zat. Kegiatan ini kegiatan pertama mengenai titik lebur es. Adapun tujuan daripada kegiatan ini adalah yang pertama menguji bahwa titik lebur es adalah 0 derajat Celcius. Yang kedua menguji bahwa titik didih air adalah 100 derajat Celcius. Nah, untuk alat dan bahan yang sudah dipersiapkan di sini ada beberapa, yaitu di sini ada batu bata sebagai penahan. Kemudian ada penyaring. Ini untuk menyaring bejana disimpan di atasnya. Lalu ada termometer untuk mengukur suhu. Lalu ada es batu. Kemudian ada bunsen atau lampu spiritus. Kemudian di sini ada bejana, yang digunakan adalah bejana aluminium yang tipis untuk menyimpan es batu. Lalu ada stopwatch dari HP dan juga ada buku tulis untuk mencatat semua hasil pengamatannya. Nah, untuk selanjutnya kita akan mulai pada proses kegiatan percobaan praktikum ini. Baiklah, kita telah sampai pada proses kegiatan atau tahap kegiatan dari praktikum. Yang pertama, kita akan mengisi bejana ini dengan es batu yang telah disediakan. Kemudian kita akan memasukkan termometer ini untuk mengetahui suhu es sebelum dipanaskan. Baik, setelah termometer dimasukkan ke dalam bejana yang berisi es batu, kita bisa lihat bahwa suhu es dalam bejana ini sebelum dipanaskan yaitu 0 derajat Celcius. Bisa terlihat ya. Setelah itu kita akan menyiapkan bahan untuk api yang akan digunakan untuk memanaskan bejana yang berisi es batu ini. Nah, untuk selanjutnya, untuk memanaskan bejana yang sudah diisi dengan es batu ini dan sudah ada termometer di dalamnya dengan suhu 0 derajat Celcius, kita siapkan spiritus ini, api dengan spiritus ini. Kemudian kita pasangkan saringan sini. Lalu kita akan panaskan bejananya. Dan juga kita akan mulai secara perlahan selama 2 menit sekali untuk mengukur suhu es yang ada dalam bejana ini. Jadi kita akan melihat perubahan dari wujud es ini selama 2 menit dalam setiap 5 kali perhitungan, dan kita akan mulai menghitungnya nanti menggunakan stopwatch. Sekarang kita akan mulai untuk
itu kenaikan suhu di 2 menit pertama. Kita simpan bejana yang berisinya suhu di atas. Kita mulai untuk 2 menit pertama. Oke, ini adalah 2 menit pertama. Kita akan lihat berapa kenaikan dari suhu es yang ada dalam bejana ini. Kita bisa lihat suhu es dalam bejana ini sudah naik, yaitu 20 derajat Celcius. Ini pada 2 menit pertama. Kita tunggu sampai waktunya habis ya. Apakah masih ada perubahan kenaikan suhu? Oke, kita akan menghitung lagi di 2 menit yang kedua. Di 2 menit yang kedua, kita akan lihat perubahan suhu pada es batu yang ada dalam bejana ini. Di sini juga es batu itu perlahan-lahan sudah mulai cair. Nah, ini kita bisa melihat suhu es di dalam bejana ini naik kembali menjadi 40 derajat Celcius di 2 menit yang kedua. Oke, sekarang kita akan melihat kembali perubahan es batu dalam bejana ini di 2 menit yang ketiga. Kita akan hitung. Di sini juga es batunya sudah mulai mencair. Dan kita bisa lihat bahwa kenaikan suhu es dalam bejana ini kembali naik di suhu 60 derajat Celcius, kurang lebih 60 derajat Celcius. Bahkan di sini sudah mulai naik ya. Ini di 2 menit yang ketiga. Untuk selanjutnya, sampai dengan menit waktu ini berakhir, kita akan lihat masihkah ada perubahan. Untuk kita ketahui lagi di 2 menit yang keempat. Sampai suhu es yang ada di dalam bejana ini sampai pada di 100 derajat Celcius. Untuk mengetahui selanjutnya titik didih air. Nah, tadi saya juga sudah mencatat untuk 2 menit yang ketiga di 60 derajat Celcius. Nah, untuk sekarang 2 menit yang keempat. Kita sudah lihat juga ini air sudah semakin mendidih. Sudah bisa terdengar suara didihannya. Kemudian suhu dari es batu ini juga sekarang sudah mulai semakin naik, yaitu di 80 derajat Celcius. Kurang lebih ya, 80 derajat Celcius. Kita akan tunggu kembali di 2 menit yang kelima dengan air yang sudah sangat mendidih. Bisa kita lihat juga kepulan-kepulan asap juga sudah terlihat. Kita akan tunggu sampai suhu es dalam bejana ini 100 derajat Celcius. Sehingga kita akan mengetahui dari uji titik didih air yaitu 100 derajat Celcius. Kita tunggu. Nah, untuk selanjutnya ini di 2 menit yang kelima, dan memang ini waktunya juga lebih dari 2 menit, mohon maaf, untuk mencapai titik didih air di 100 derajat Celcius. Es batu di sini juga sudah berubah mencair, didihan airnya juga bisa terlihat. Ini sudah mulai mendidih sangat cepat, bergejolak. Suhu juga sudah mencapai di 100 derajat Celcius. Nah, ini mengenai proses kegiatan
dari suhu es batu 0 derajat Celcius. Dan sekarang kita telah mengetahui titik didih air di 100 derajat Celcius. Semua pengamatan ini sudah saya catat, nanti saya akan jelaskan pada tahapan akhir. Baik, selanjutnya kita telah sampai pada tahap akhir dari kegiatan. Nah, bisa kita simpulkan dari tujuan percobaan ini. Setelah tadi saya melakukan pengamatan, melakukan kegiatan di mana 5 kali percobaan pada waktu 2 menit, ternyata di setiap 2 menitnya itu terdapat perubahan kenaikan suhu. Di sini kenaikan suhunya dari 2 menit pertama sampai dengan 2 menit yang kelima itu kurang lebih 20. Jadi pada 2 menit pertama suhunya 20 derajat Celcius, 2 menit yang kedua suhunya 40 derajat Celcius, sampai dengan 2 menit yang terakhir. Dan mungkin untuk yang 2 menit terakhir ini waktunya agak lebih sedikit, itu kita sampai pada titik didih air di 100 derajat Celcius. Berarti bisa kita simpulkan memang benar bahwa titik lebur es itu ada pada 0 derajat Celcius, sedangkan setelah kita melakukan percobaan ini, titik didih air itu sampai dengan suhu 100 derajat Celcius. Artinya semakin air mendidih, semakin panas, maka semakin tinggi juga kenaikan suhunya. Di sisi lain di sini bahan spiritus yang saya gunakan ini memang apinya juga cukup besar, jadi itu juga menyebabkan kenaikan suhunya cepat. Jadi setiap kenaikannya itu adalah 20 dari 0 derajat Celcius sampai dengan titik didih air di 100 derajat. Mungkin itu saja dari percobaan titik lebur es yang saya lakukan. Untuk semua hasil pengamatannya nanti saya akan lampirkan di laporan praktikum. Nah, mohon maaf apabila dalam praktikum ini masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.